Kadang ketika seseorang lagi dalam keadaan down, dalam keadaan yang dimana itu bikin dia tuh berantakan banget, kacau banget, dan bikin dia jadi orang yang dimana dia ngerasa kalau dia gak bisa buat jadi support system terbaik untuk dirinya sendiri. Padahal setiap orang itu punya powernya tersendiri. Justru musuh dibalik ketika dalam keadaan kurang baik itu bukan lagi orang lain. Ya memang kamu terlukanya, kamu kecewanya, dan kamu capek itu karena orang lain. Ataupun karena orang sekitar. Tapi lawan terkuat dan terhebat kamu tuh bukan lagi orang sekitar ataupun siapapun, melainkan diri kamu sendiri. Kadang emang kita susah ya kalau misalnya lagi keadaan yang bener-bener gak baik gitu. Buat jadi support buat diri sendiri itu rasanya kayak susah banget. Kayak gimana ya caranya buat jadi support buat diri sendiri, bahkan buat berdamai dengan diri sendiri aja tuh rasanya susah banget. Karena ngerasa ya lawan terbesar yang harus kita hadapi saat ini, bukan saat ini aja, bahkan seterusnya, yaitu bukan lagi kita menghadapi orang lain, menghadapi orang-orang sekitar kita, dan menghadapi siapapun yang melukai dan menyakiti hati kita. Melainkan, gimana caranya kita bisa menjadi support untuk diri sendiri ketika kita harus bisa melawan diri kita sendiri. Ya, menjadi kuat memang tidaklah mudah. Namun menjadi kuat adalah salah satu hal keharusan, yang dimana untuk setiap orang lakuin itu, ya itulah yang bisa ia lakukan gitu loh. Karena kalau bukan diri kita sendiri, mau siapa lagi? Kamu mau minta orang lain untuk membantumu? Boleh, tapi lihat deh, orang lain yang membantumu, ia nggak akan tahu, dan ia nggak benar-benar paham sama apa yang kamu rasakan. Ia mungkin hanya tahu luarnya kamu aja, ia mungkin hanya tahu sedikit dari cerita permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kamu. Tapi selebihnya, luar dan dalamnya, dan apapun itu tentang diri kamu, siapa yang tahu? Siapa? Yang tahu dan yang paham itu hanya diri kamu sendiri, bukan orang lain. Maka dari itu, kita sebagai manusia harus bisa melawan diri kita sendiri. Sehebat apapun luka itu, secapek apapun keadaannya, dan sehancur apapun diri kamu saat ini, kamu harus bisa melawan diri kamu sendiri dan berdamai dengan diri sendiri. Karena mau bagaimanapun juga, hanya diri sendirilah yang mengerti dan mengetahuinya. Hai semuanya, gimana kabarnya hari ini? Apakah hari ini keadaannya baik dan sehat? Ya pokoknya jangan pernah bosen kalau misalnya aku nanyain kayak gitu. Karena ya balik lagi, kadang gak banyak orang mungkin ya mungkin ada gitu. Aku gak bilang gak ada orang ataupun podcaster yang dimana dia membawain podcastnya itu pasti nanyain kabar. Mungkin ada, dan mungkin juga banyak di luar sana. Tapi mungkin kalian akan menemukan sesuatu yang berbeda di podcast aku. Berbeda di sini mungkin ya ketika orang lain mungkin jarang menanyakan kabar, tapi di podcast aku, kabar itu udah menjadi satu hal yang dimana itu wajib aku tanyakan. Ya walaupun aku nggak tahu kamu di sana, walaupun aku cuma bisa baca DM kamu, terus dengerin cerita kamu, tapi kan setidaknya tuh kalau misalnya kamu bisa paham sama diri kamu sendiri apa yang kamu rasakan, pasti kamu tahu hari ini keadaan lagi gimana. Karena ya, ketika seseorang tuh lagi dalam keadaan kurang baik, pasti dia gak mau tuh buat ngasih tau ke orang sekitarnya. Dia gak mau bilang dirinya tuh aslinya itu kenapa. Ya dia cuma bisa nutupin semuanya. Seolah kayak gak terjadi apa-apa gitu loh. Seolah kayak ya udah, hanya diri sendirilah yang ngerti, orang lain gak akan tahu. Dan lagi dan lagi, ia hanya bisa menutupi semuanya seorang diri,
dan mencoba berdamai dengan diri sendiri walaupun ia merasa itu pasti rasanya susah banget. Siapa yang suka ngerasa kalau misalnya lagi keadaan down tuh susah banget buat berdamai dengan diri sendiri? Emangnya apa susahnya sih kak? Kayaknya gampang deh. Hey, ada sebagian orang yang dimana mungkin dia mudah menerima keadaan, mudah berdamai dengan semuanya, dan mudah mengikhlaskan semuanya. Tapi kan gak semua orang itu bisa dengan mudahnya seperti itu. Ada yang dimana dia harus melewati masa-masa sulitnya dulu, terus ia harus melewati dengan air mata, dan ia harus melewati semuanya seorang diri tanpa ada yang orang lain tahu. Karena ya gak semua orang bisa melakukan semua itu dengan mudah. Ada tipikal orang yang dimana mungkin dia bisa lebih mudah yang melawan dirinya sendiri. Karena di topik kali ini akan aku bahas yaitu lawan terhebat dan terbesar itu diri kita sendiri. Karena kalau misalnya kita nggak bisa ngelawan itu semua, kita nggak bisa nge-handle diri kita sendiri, dan kita nggak bisa nih buat ngontrol diri kita sendiri lah, ibaratnya kayak gitu. Jadi segala hal apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu, kalau misal kamu lagi dalam keadaan kecewa, pasti bakal berantakan banget sih. Ya kan? Coba kalau kamu punya problem, nah salah satunya tuh mungkin kamu lagi capek sama keadaan, kamu lagi kecewa, kamu lagi patah sama orang, ataupun kamu lagi susah buat menerima sesuatu. Nah, ketika kamu lagi dalam keadaan kayak gitu, itu kan keadaan dimana bikin kamu tuh down banget kan. Kayak, ini harus gimana ya? Harus apa gitu. Pokoknya bingung deh mau lakuin apa. Dan kamu cuma bisa stuck di situ aja. Dan kamu cuma bisa gak tahu habis ini harus ngapain ya buat nyembuhin semuanya. Buat berdamai dengan diri sendiri aja rasanya susah banget. Pasti setiap orang pernah ngalamin hal itu. Hal yang dimana sulit banget untuk berdamai dengan diri sendiri dan mencoba untuk menenangkan diri sendiri. Dan ketika lagi dalam keadaan kayak gitu, pasti rasanya kayak ya udahlah, mau gimana lagi, stuck di situ-situ aja. Kalau kamu stuck di situ-situ aja, berarti tandanya kamu gak bisa melawan diri kamu sendiri. Pertanyaan satu, emang penting banget ya kayak melawan diri sendiri? Apakah iya musuh terberat itu diri sendiri? Ya mungkin ada anggapan orang lain yang menganggap bahwa ya sebenarnya semua hal-hal berat itu tandanya musuh lah gitu. Tapi kan kalau menurut aku nih, sejujurnya seberapa banyak motivasi yang kita dapatkan yang orang lain ungkapkan gitu loh kepada kamu. Ya kalau misalkan dia lagi kurang baik ya kurang baik, lagi capek ya capek gitu. Karena kita nggak bisa membuat sesuatu yang mungkin itu dalam keadaan nggak baik tuh bisa secepat itu pulihnya gitu loh. Dan ketika seseorang lagi dalam keadaan down kayak gitu, pasti susah banget sih buat ngelawan diri sendiri. Dan sebelumnya juga aku pernah, kayaknya baru kemarin 2 hari lalu aku balas DM seseorang yang dimana dia tuh udah selalu cerita lah pokoknya. Aku kan welcome aja lah ya sama siapapun, yang penting nge-DM-nya tuh dengan baik lah. Jadi aku juga bakal ngeresponnya dengan baik. Dia tuh udah sering banget cerita, pokoknya buat siapapun lah ya, cerita ya lagi capek dan capek. Aku respon dengan baik, lalu keadaannya tuh udah kembali pulih, lalu cerita lagi dengan hal yang sama, dengan topik yang sama. Dan aku bilang, sebenarnya yang kamu butuhkan itu bukan lagi soal cerita kamu bisa diungkapkan, melainkan sebagaimana caranya dan segimana kamu berusaha buat melawan diri kamu sendiri. Keadaan yang capek bukan membuat kamu menjadi seseorang yang putus asa dan menyerah. Keadaan yang bikin kamu susah sekalipun saat ini, itu bukanlah alasan dimana kamu gak bisa buat membangkitkan dan menjadi support untuk diri kamu sendiri. Rasa capek itu wajar kok.
Setiap kehidupan tuh pasti punya rasa capek. Jangankan soal percintaan. Relationship aja pasti dia menguras energi kan. Apalagi soal real life yang dimana itu paling banyak menguras energi. Kenapa paling banyak? Ya karena kita tuh hidup di fase kedewasaan itu yang pasti banyak sekali ujian dan rintangan yang akan kita lewati. Dan hal itu gak mudah. Tapi buat aku, hal itu akan menjadi mudah kalau apa? Kalau kita sebagai manusia itu bisa membuat diri kita sendiri untuk menghadapi hal-hal yang dimana itu mungkin menurut kamu sulit tapi ternyata kamu bisa. Caranya gimana? Caranya yaitu dengan kamu berusaha untuk melawan diri kamu sendiri. Karena kalau misal kamu gak mau buat berdamai dengan diri sendiri, memperbaiki diri sendiri, terus menjadi support untuk diri sendiri, mencoba untuk menyelesaikan berbagai permasalahan pribadi kamu, entah itu dalam keluarga, terus di luar dari itu, dan lain sebagainya. Ya memang ketika lagi keadaan down itu emang susah banget. Cuman kamu juga harus tahu, lawan terhebat kamu tuh diri kamu sendiri. Karena kalau misal kamu terus seperti ini, mau sampai kapan? Coba sekarang pikirin, mau sampai kapan? Pertanyaannya itu satu. Dan kamu pernah gak punya masa pikiran tuh kayak gini? Kenapa ya kayak gini-gini aja? Kapan ya selesainya? Atau kapan ya majunya dan lain sebagainya? Kamu pernah gak ngerasain hal kayak gitu? Aku pengen berbagi cerita aja nih. Aku sharing ya. Karena kalau misalnya aku buat podcast, kalau emang aku ngomong aku pernah gini-gini, emang itu tandanya aku pernah gitu loh. Bukan ngada-ngada ataupun kayak apa ya, halusinasi mungkin. Intinya aku pernah punya pikiran dimana ketika aku lagi dalam keadaan gak baik, aku down, aku pernah punya masa pikiran gini, kalau aku terus menerus seperti ini, mau sampai kapan aku kayak gini? Orang lain gak ada yang tahu, orang lain belum tentu paham, dan orang lain belum tentu mengerti. Sebanyak apapun cerita yang diungkapkan kepada orang lain, belum tentu mereka akan paham sama apa yang kita rasain. Baik lagi ke diri sendiri. Yang punya powernya tuh diri sendiri. Yang punya porsinya tuh, kekuatan kamu sampai di mana tuh diri sendiri. Yang punya celah dan peluang untuk gimana caranya bisa melatih semuanya dengan baik, bisa menyembuhkan semuanya, dan bisa menjadikan diri kamu menjadi tameng buat diri kamu tuh siapa? Diri kamu sendiri. Maka dari situ aku udah berkesimpulan bahwa kalau misalnya kita dalam keadaan down, kita boleh bersedih. Sedih itu wajar. Kita boleh berdiam dulu. Entah itu murung, terus gak mood sama semua sesuatu gitu, kayak ya udah mau sendiri dulu, me time, itu tuh boleh. Tapi setelah itu jangan sampai kamu terbawa arus suasana yang dimana kamu gak mau mencoba untuk melawan diri kamu sendiri. Melawan di sini dalam artian apa? Kamu tahu nggak? Gak tahu ya. Melawan di sini dalam artian ketika kamu lagi keadaan down dan terpuruk, kamu harus bisa keluar dari zona merah itu. Zona yang dimana saat ini udah membelenggu kamu. Yang dimana itu bikin kamu ngerasa kamu putus asa, kamu menyerah, kamu gak mau buat memperbaiki diri kamu sendiri, dan kamu gak mau berdamai dengan diri kamu sendiri. Susah gak untuk lewati semua itu? Susah. Kuncinya apa? Percaya sama diri sendiri. Kadang kita tuh sering lupa kalau sebenarnya kita tuh punya kepercayaan gak sih sama diri sendiri? Punya keyakinan gak sih sama diri sendiri? Kadang banyak banget orang yang ngerasa kayak, apa aku bisa ya ngelewatin? Capek banget rasanya. Apa aku bisa ya? Kayaknya gak bisa deh. Ini terlalu sakit banget. Gak tahu lagi harus gimana. Dan lain sebagainya. Pasti setiap orang pernah kan di posisi kayak gitu. Kenapa aku bilang kuncinya itu diri sendiri? Ya karena
Kalau misalnya kamu gak percaya dan kamu gak yakin sama kemampuan diri kamu, tandanya kamu belum bisa untuk melawan diri kamu sendiri. Mau sampai kapan seperti ini terus? Mau sampai kapan stuck di sini terus? Mau sampai kapan ngorbanin diri sendiri dan nyakitin diri sendiri untuk hal-hal yang dimana itu udah bikin kamu sakit tapi kamu gak mau berusaha untuk nyembuhin? Mau sampai kapan seperti ini terus? Pertanyaannya itu. Terus gimana Kak caranya buat bisa survive dan buat bisa punya pikiran di mana itu bisa memajukan diri sendiri? Sebenarnya setiap orang pasti punya caranya ya. Cuman kalau menurut aku tuh kayak mendingan ketika dalam keadaan kamu kurang baik, kamu cari sesuatu hal yang bikin kamu happy. Kamu mau me time pun boleh tuh silakan. Tapi setelahnya jangan terlalu berlarut. Ya, rasa capek, sedih, kecewa, sakit hati, semua itu pasti akan ada waktunya. Cuman kalau kamu seperti ini terus, berarti tandanya kamu ngebiarin luka, sakit hati, kecewa, dan lain sebagainya itu menggerogoti diri kamu secara perlahan. Dan itu yang sering banget aku temui. Apa ayo? Orang-orang yang bilang pengen banget nyerah, rasanya udah gak sanggup sama semuanya. Yes, I know. Setiap orang punya bebannya tersendiri. Dan kalau pernah ada orang bilang, gitu aja nyerah, gitu aja capek, gak usah dengerin omongan mereka. Karena mereka gak tahu rasanya jadi kamu. Dan mereka gak tahu beban apa yang sedang kamu hadapi dan apa yang sedang kamu pikul di pundakmu. Mereka gak tahu. Maka dari itu, pesan aku di podcast kali ini, mungkin ini ya berisi sekedar saran dan ajakan dari diri aku buat ayo kita sama-sama sembuh. Ayo kita sama-sama berusaha buat jadiin diri kita sendiri menjadi lebih baik lagi. Dan ayo kita pelan-pelan buat ubah diri kita sendiri menjadi versi yang paling terbaik. Mungkin kemarin-kemarin tuh udah banyak melewati banyak sekali hal. Dan ketika kamu berusaha untuk gak bisa buat melewati, gak bisa untuk berdamai dengan diri sendiri, tapi nyatanya sekarang apa? Sekarang kamu bisa ada di titik ini. Kuncinya apa? Balik lagi ke kepercayaan dan keyakinan. Kalau kamu gak yakin sama diri kamu sendiri, kalau kamu gak percaya sama diri kamu sendiri, berarti tandanya kamu gak bisa menerima hal-hal apapun yang udah terjadi dalam kehidupan kamu. Ikhlas itu emang susah. Apalagi kalau misalnya udah kecewa, capek, dan lain sebagainya. Dan gak semudah itu juga buat menerima segala hal apapun yang dimana itu sesuatu itu tuh berat untuk diterima gitu loh. Kayak aduh susah banget lah gitu. Dan lagi harus ngerasain hal ini lagi gitu. Pasti rasanya capek banget ada di posisi ini. Tapi mau bagaimana lagi? Itulah yang aku bilang. Yuk kita sembuh sama-sama. Ada yang podcast teman cerita. Itu tempat dimana kamu bisa ungkapin apa yang kamu ingin ungkapin. Kamu boleh ungkapin di kolom komentar. Kamu boleh chat aku akan balas walaupun emang ya aku lagi kurang susah memanage waktu. Tapi aku akan ada. Memang pasti rasanya susah banget buat berdamai dengan diri sendiri dan ngebiasain hal-hal yang sulit diterima. Tapi coba deh kamu lihat, seikhlas apapun diri kamu menerima semuanya, akan ada hal baik yang akan menyertainya. Akan ada hal baik yang dimana itu akan jadi hadiah buat kamu. Kamu percaya gak sama hal itu? Enggak. Kenapa enggak? Harus dong, karena mau bagaimanapun juga, apapun yang terjadi itu kan bukan atas kehendak kemauan diri kita sendiri. Kita kan gak tahu apa yang terjadi ke depannya. Yang terpenting, coba untuk lebih menerima apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu saat ini. Konsekuensinya ya segala hal pahit dalam hidup kamu pasti itu akan ada hikmahnya kok. Jadi gak mungkin apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu tuh gak yang gak yang terjadi aja gitu tanpa ada pembelajaran dan hikmah di baliknya. Dan jangan lupa juga buat terima kasih sama diri sendiri karena udah hebat sejauh ini. Ya,
pelan-pelan aja lakuinnya. Karena bagaimanapun juga lawan terberat kamu saat ini tuh diri kamu sendiri. Karena kalau kamu gak bisa memperbaiki, kamu gak bisa untuk menyelesaikan semuanya, ya berarti tandanya kamu gak mau untuk ngelawan diri kamu sendiri. Tapi ketika kamu berusaha dan kamu mau untuk melakukan untuk diri kamu sendiri, berarti tandanya apa? Tandanya kamu mau berusaha untuk mewujudkan perubahan yang terjadi dalam diri kamu sendiri. Ya, ketika aku bawain podcast tuh bukan berarti kamu harus ngikutin keinginan aku. Aku tuh ya sekedar ngobrol-ngobrol aja sama kamu, berharap kita tuh temen gitu loh. Dan kamu tahu nggak kenapa aku tuh bawain podcast tuh nggak kayak, ya aku pernah sih dengerin podcast siapa ya, itu kayak langsung intinya kayak full cerita. Ya kamu bisa dengerin podcast orang lain lah, boleh. Cuman aku di sini menjadikan podcast aku tuh berbeda. Kayak kita tuh kayak orang ngobrol, kayak kamu dengerin konten aku tuh bukan hanya sekedar konten gitu loh. Bahkan ada yang juga yang bilang kalau dengerin konten aku tuh kayak sleep apa sih suaranya kayak sleep callable banget. Aduh. Ya karena itu tujuan aku, supaya kita tuh nggak monoton dalam titik permasalahan apa yang sedang dibahas dalam konten ini gitu. Jadi kita tuh bisa saling sharing, aku sharing apa yang pernah aku lakuin atau apa yang pernah terjadi, dan aku berusaha untuk menjadi teman ketika kamu dengerin konten aku, kayak apa ya, supaya ketika kamu dengarnya tuh bukan hanya sekedar podcast. Kalau ini tuh ya udah, kita tuh bisa saling berinteraksi satu sama lain walaupun hanya sekedar konten. Dan mungkin aku juga mau bilang terima kasih juga sama kalian, karena ya banyak banget lah penilaian dari kalian dimana kalian berhasil mewujudkan diri kalian tuh menjadi orang yang lebih berbeda setelah mendengar podcast aku. Tapi aku lebih bersyukur dan bangga banget karena kalian tuh ngelakuin tuh atas kemauan diri kalian sendiri, bukan karena podcast aku. Seperti yang aku bilang, orang lain itu hanya sebagai pendorong buat kamu. Karena selebihnya yang mempunyai power terbesar, siapa? Yaitu diri kamu sendiri. Maka dari itu, coba berusaha untuk lakuin apapun yang terbaik untuk diri kamu sendiri. Karena bagaimanapun juga, segala hal apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu, itu kamu harus bisa mengontrol dan menghandle-nya, dan menjadikan diri kamu menjadi seseorang yang lebih kuat lagi. Gak apa-apa kalau emang nantinya gagal lagi, down lagi, gak apa-apa. Anggap aja itu bagian dari cerita yang pernah kamu lewati. Ya kan? Coba sekarang kamu udah di titik ini, berarti kamu udah hebat banget. Jadi kamu harus bersyukur dan bangga sama diri kamu sendiri ya. Dan percaya dan yakin untuk setiap hal-hal yang ingin kamu lakukan. Karena bagaimanapun juga, yang paling bisa untuk nguatin dan melawan diri kamu sendiri itu yaitu diri kamu sendiri, bukan orang lain. Dan terima kasih juga ya udah dengerin podcast aku. Dan semoga podcast ini tuh bisa semakin dikenal dan banyak yang menyukainya. Dan jangan lupa juga buat support aku ya. Pokoknya kalian bisa subscribe channel ini supaya bisa segera 100.000 subscriber, karena ya itu bakalan jadi self reward aku banget lah. Kayak wow, bangga banget aku mulai dari titik nol dan aku punya kalian semua. Itu kebanggaan aku banget. Makasih ya udah support aku sampai sejauh ini. Kalau kalian mau sharing gak apa-apa kok, sharing aja. Aku pasti bakal welcome banget. Dan sabar ya, nanti aku akan balas pesannya karena banyak banget yang DM. Sabar ya. Dan makasih juga udah denger episode hari ini. Makasih udah jadiin podcast aku menjadi teman cerita kamu ketika di malam hari. Dan makasih juga udah buat jadi penonton setia. Thank you for everything. Pokoknya yang terbaik lah, dan bahagia selalu ya buat kalian semua. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya, di podcast yang jauh lebih menarik, di episode-episode yang mungkin itu bakal jadi related banget sama kehidupan kalian. Yang pasti di mana? Ya, di podcast teman cerita dong, bukan yang lain. Dah.